Kenapa? Karena secara logika ya, manusia itu akan memilih video. Karena dengan video dia akan bisa langsung lihat kejadiannya, bukan cuma beritanya, bukan cuma ceritanya, tapi ada gambarnya. Sehingga dengan ada video, ya, peristiwa itu terlihat persis, ya, apa adanya dan tidak perlu kemudian mereka-reka atau menduga-duga, ya, atau membayangkan. Tapi dengan adanya video, maka peristiwa itu tampil di depan mata kita. Dan karena itu, maka sebagian besar masyarakat pasti akan memilih video. Paham? Kalau kemudian tulisan kita atau karya kita yang kita tayangkan di media online itu bentuknya hanya teks, maka kemungkinan besar tulisan kita itu tidak akan dibaca oleh penonton. Karena mereka lebih memilih video. Ya, kelemahannya adalah itu. Ada yang mau bertanya di sini? Jelas? Aduh, lapar. Yang ketiga adalah scannability, ya. Scannability itu dapat dipindai, ya. Jadi sekarang kita mencari berita itu cukup dengan tentang apa sih yang kita mau, kemudian kita ketikkan sebagai keyword, ya. Kemudian berita itu akan muncul langsung, berita yang sama atau berita yang kita inginkan dari berbagai media, ya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya kalau kita tidak menulis dengan menggunakan bahasa baku, apalagi bahasa atau kalimat atau kata yang sering digunakan untuk mencari keyword, maka kemungkinan besar tulisan kita tidak akan nyangkut di mesin pencari saat orang menuliskan keyword itu. Paham ya? Ya. Jadi kelemahan dari scannability adalah ketika kita tidak punya kata-kata yang sering digunakan oleh para pencari, ya, oleh masyarakat untuk mencari tulisan, maka tulisan kita tidak akan nyangkut dan otomatis karena tidak nyangkut di mesin pencari, tulisan kita tidak akan dibaca oleh orang. Paham? Oke. Kemudian yang keempat adalah interaktivitas, ya. Di sini kita lihat bahwa sekarang hampir semua tulisan itu di bawahnya tersedia kolom komentar, ya. Kalau tidak ada mungkin cuma ikon gitu ya. Tapi bagus karena adanya interaksi, ya. Positifnya adalah kita bisa langsung mengetahui bagaimana respon, bagaimana tanggapan, atau bahkan mungkin masukan, ya, untuk tulisan kita itu. Tapi kelemahannya adalah kalau, ya, yang dia komentari adalah sisi negatif dari tulisan kita, ya, secara seharusnya sih kita bersyukur gitu ya mendapat masukan negatif. Tapi kita tidak bisa membohongi perasaan kita ketika kita mendapatkan respon negatif, maka adalah semburat kekecewaan gitu ya di hati kita, ya. Yang lebih parah kalau komentar itu kemudian isinya sama sekali tidak berhubungan dengan tulisan, ya. Banyak komentar yang iklan gitu ya, sering baca kan ya komentar-komentar ada yang iklan gitu ya. Ya, itu lebih parah, artinya dia memanfaatkan ruang itu cuma untuk iklan gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang negatif atau caci maki atau mengoreksi dengan kasar gitu ya, kan ada sedikit kekecewaan di kita kalau memang kita mampu meredam emosi, ya, karena tulisan kita dikritik sedemikian rupa gitu. Nah, kalau kitanya emosi, maka akan terjadi debat yang bisa jadi akan menjelekkan citra diri kita sebagai penulis gitu, karena itu dibaca oleh banyak orang. Kalau kita mampu menahan emosi, paling tidak ada sedikit kekecewaan, kemarahan, kekesalan pada diri kita gitu ya, menerima respon negatif seperti itu, ya. Jadi interactivity itu kelemahannya adalah itu. Dan yang terakhir adalah community and conversation, ya. Jadi dengan adanya kolom komentar tadi, ya, maka kemungkinan besar akan ada
komunitas yang terbentuk, yang terbangun, ya. Contohnya adalah Kompasiana, ya, atau forum blog, ya, di Liputan 6 misalnya, ya. Kemudian banyak banyak lah ya komunitas seperti itu yang saya sendiri nggak hafal nama-namanya, ya. Nah, dengan adanya komunitas, kalau misalnya masalah kita atau tulisan kita itu diangkat oleh komunitas itu dan dibahas beramai-ramai, ya kalau positif keren, tapi kalau negatif gitu ya pembahasannya, ya. Karena dari komunitas itu akan muncul percakapan. Jadi kalau misalnya tulisan kita itu dibahasnya negatif, itu yang membahas itu suatu komunitas gitu ya. Artinya tidak cuma satu orang, tapi mungkin puluhan orang gitu ya. Karena puluhan orang kemudian mengkritik kita, maka siapa sih yang nggak kemudian merasa kesal, merasa kecewa dan sebagainya gitu ya. Jadi kira-kira itulah 5 kelemahan dari keutamaan ya, ciri khas media online ya yang juga ternyata berdampak negatif. Artinya apapun ya ini harus perlu kalian ingat, apapun itu pasti ada resiko negatif dan positif ya. Jadi kalau kalian menganggap bahwa yang kalian sampaikan positif, tapi di sisi lain dengan sudut pandang berbeda juga akan menghasilkan sudut pandang negatif gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya silakan untuk 5 ini dulu dan saya stop sharing. Kalian kembali ke naskah yang ada di depan kalian. Ada yang mau bertanya sampai sini? Cukup jelas? Ya, bisa aja. Jelas, Pak. Oke. Kalau gitu saya lanjut ke karakteristik media online yang lain ya. Karakteristik jurnalistik online ya. Ada 3 orang yang berpendapat kalau saya nggak salah. Yang pertama adalah Mike Ward ya. Kita melihat juga sisi negatifnya karena kalau sisi positif kalian bisa baca langsung ya. Yang pertama adalah immediacy ya. Tadi sudah kita jelaskan ini sama dengan brevity ya. Sama dengan kesegaraan, kecepatan karena tujuannya ringkas tadi adalah untuk kesegaraan, untuk kecepatan ya. Maka resiko negatif atau sudut pandang negatif dari immediacy itu sama dengan yang saya jelaskan dalam brevity. Kemudian multiple pagination ya. Ya, ini juga hampir sama tapi bisa saya tambahkan bahwa meskipun banyak ya, meskipun kita bisa nulis novel gitu ya, beratus-ratus halaman di internet, tapi karena brevity tadi ya, karena kelemahan internet itu menyebabkan masalah ya dan berbayar, maka kemungkinan gitu ya, meskipun banyak halaman yang kita tulis untuk satu judul ya, tapi orang akan lebih mencari tulisan yang singkat, yang ringkas, yang pendek ya. Jadi multiple pagination itu justru semakin banyak semakin tidak dilihat, itu kelemahannya ya. Kemudian multimedia tadi saya sudah jelaskan dalam adaptability ya, karena kemampuan adaptasi dia menyajikan beberapa format ya. Oke, berarti sudah. Kemudian flexibility delivery platform ya. Kalau saya nggak salah saya pernah cerita dulu ya dalam mata kuliah feature itu. Jadi kelemahannya adalah karena dia sebelum itu saya mau cerita gini, bahwa dalam posisi kamu sebagai wartawan media online ya, termasuk magang, maka kamu ya itu diharuskan menulis beritanya langsung di lokasi ya, langsung di lokasi. Kemudian karena langsung di lokasi artinya ya kamu menggunakan HP ya, artinya bahwa saya juga dapat cerita bahwa cutting kamu yang bekerja di Detik itu dulu ya, itu cerita sama saya 1 hari selama jam kantor quote and quote 8 sampai jam 5 sore ya, karena wartawan itu sesungguhnya
jam kantornya bebas gitu ya. Itu jam 8 sampai jam 5 sore itu dia diminta untuk menuliskan 24 judul. Gila. Ya, kalau satu judul updatingnya minimal 3 kali, maka berarti dia nulis 24 kali 3 ya, tulisan. Kalau updatingnya satu judul 3 kali. Nah, karena itu ya kembali tadi, maka setiap berita yang dia liput itu harus dia selesaikan di lokasi saat itu juga. Kenapa? Karena dia juga segera akan berpindah tugas ke peristiwa lainnya gitu ya. Nah, ini contoh cerita dari cutting kamu ya. Dia sedang meliput berita. Kemudian dan dia karena keharusan mengirimkan langsung, maka dia lagi menulis. Tapi ketika saat dia menulis, dia mendapat telepon dari redakturnya bahwa ada berita yang harus dia liput saat itu juga. Artinya dia harus meninggalkan lokasi. Padahal berita yang dia ketik saat itu belum selesai. Ya. Nah, kemudian dia sembari berjalan menuju halte bis, dia sambil mengetik. Ya. Nah, kalau kamu sih udah gape ya, udah punya kebiasaan itu karena kamu masuk sebagai generasi Z ya, Gen Z ya. Nah, tapi persoalannya adalah ya gape untuk nulis sembari jalan. Tapi persoalannya adalah ketika dia belum sampai halte, bisnya datang. Ya. Karena bisnya datang, maka dia mengejar bisnya supaya tidak ketinggalan ya. Dengan satu tangan masih memegang HP. Ya. Kemudian dia loncat masuk ke dalam bis ya, alhamdulillah nyampe ke dalam, artinya selamat ya, tapi satu tangan masih memegang HP. Dan ketika dia sudah berdiri aman di dalam bis, dia mau teruskan lagi pengetikannya, ternyata apa yang sudah dia ketik itu hilang, terhapus. Bayangkan ya, satu berita yang dia tidak punya catatan sama sekali karena dia langsung menuliskan di HP dalam bentuk berita, terhapus. Dan dia sudah tidak di lokasi. Bisa kebayang nggak gimana paniknya cutting itu? Ya. Kalau dia mau bener lagi, maka dia turun, dia kembali ke lokasi. Tapi dia sudah ditugaskan untuk meliput berita yang lainnya. Ya, yang sedang dia tuju sekarang. Jadi satu-satunya cara adalah mengandalkan ingatan. Iya apa iya? Ya. Maka dia mencoba mengandalkan ingatan, dia tulis ulang semua yang tadi ya. Kelemahan itulah yang ada pada delivery flexibility di delivery platform. Justru karena dia bisa ditulis kapanpun, dimanapun, ya, maka dia resiko untuk terhapus, resiko seperti itu ya, baik kalau terhapus semua kan parah banget tuh kayak dia. Atau misalnya salah kirim atau apa ya, itu menjadi kelemahan dari flexibility delivery platform. Paham? Ya. Jadi apapun yang namanya kelebihan pasti ada kelemahannya. Ya. Nah, itu adalah kelemahan dari flexibility delivery platform. Kemudian kita lanjut ke arsip. Arsip sudah saya jelaskan tadi dalam apa? Udah belum dijelaskan? Arsip itu apa penjelasan yang sama di atas? Dikelompokkan berdasar kategori. Scannability ya. Kenapa arsip sama dengan scannability? Karena dia dapat dipindai, ya dicari, kemudian ketemu, dan kemudian pasti disimpan. Ya. Nah, karena disimpan maka dia menjadi diarsipkan. Kelemahannya adalah ketika diarsipkan, bahwa yang mengarsipkan tulisan kita itu bukan cuma kita, tapi juga masyarakat. Karena masyarakat ketika dia mencari, kemudian dia mau membaca, biasanya disimpan dulu, ya. Baru kemudian dia bisa menonaktifkan internetnya sehingga dia baca saat sedang offline, gitu ya, saat tidak connect. Nah, artinya apa? Ketika kita mengutip tulisan kita sendiri, bahkan bukan tulisan orang ya, tulisan kita sendiri bahkan, ya, kemudian kita
katakanlah cuek ya, misalnya kita ringkas atau datanya kita buat general gitu ya, maka ketika pembaca melihat tulisan yang kita kutip dari tulisan kita sendiri ya, beberapa waktu lalu, apalagi kalau tulisan orang ya, maka pembaca akan lihat bahwa yang kita kutip itu tidak sama dengan aslinya pada yang dikutip. Apalagi kalau yang dikutip itu tulisan orang dan yang membaca itu yang punya tulisan. Paham? Ya. Resikonya adalah masyarakat menjadi tidak percaya pada tulisan kita, bahkan mungkin menuntut kita karena pengutipan yang sembrono, pengutipan yang cuek gitu, yang tidak asli seperti yang kita kutip. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kelemahan arsip adalah karena yang mengarsipkan itu bukan cuma kita, tapi juga pembaca. Maka kita harus berhati-hati saat mengutip. Ya, karena pembaca juga tahu apa yang kita kutip itu persis atau tidak, karena dia juga menyimpan, dia juga mengarsipkan. Kita lanjut dengan relationship with reader. Tadi ini sama dengan interactivity atau community and conversation. Oke, untuk my quote, ada yang bertanya? Ada? Ini jelas? Saya ingin bertanya, Pak. Ayo, silakan, Menan. Terkait dengan arsip, Pak. Kenapa? Kalau sepertinya kan kebetulan saya kan magang di bagian sejarah ya, Pak. Nah, itu memerlukan arsip-arsip waktu zaman dulu gitu. Nah, itu bagaimana ya, Pak, caranya biar saya bisa mengkombinasikan gitu. Karena saya juga selalu diminta sebelum ke buku-buku sejarah yang harus saya baca, saya harus liputan gitu karena biar ada esensi jurnalisnya gitu. Jadi saya harus liputan ataupun wawancara ke suatu tempat biar saya juga bisa ada suasananya gitu, ada suasananya saya melihat langsung gitu keadaannya. Nah, itu bagaimana Pak cara mengkombinasikan agar pembaca itu tidak bosan terhadap tulisan kita, kombinasi antara hasil liputan kita dengan hasil dari arsip-arsip yang kita jadikan kutipan gitu, seperti itu Pak. Ya, prinsipnya adalah supaya pembaca tidak bosan, terutama yang pertama adalah sembunyikan link yang kita kutip, kalau itu link ya, dalam kata ya yang memang kita gunakan dan pasti dibaca oleh masyarakat ya pada pesan kita. Artinya jangan kemudian linknya itu kamu tulis link gitu ya, atau misalnya kamu tulis seperti yang kita sering baca juga dikasih linknya, judulnya ya. Itu sejujurnya dengan kita quote and quote memberikan perintah itu malah tidak akan dibaca gitu. Jadi yang paling efektif justru dengan menyembunyikan link itu di dalam kata yang pasti dibaca. Meskipun karena kita menyembunyikan link, maka kata itu akan berwarna biru. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buatlah tulisan kamu seperti bercerita. Ya. Bukan bukan penjelasan kering gitu, ya, tapi bercerita. Nah, pengutipan itu sebaiknya tidak kaku. Artinya tidak kaku tuh ketika kita masuk kutipan, buatlah dia menjadi bagian dari cerita kita. Paham ya? Tidak jomplang antara cerita kita kemudian masuk ke kutipan itu kesannya ini sejarah banget gitu ya. Ini punya orang banget gitu. Enggak. Tapi bagaimana kita buat susunan cerita kita itu menjadi satu, menyatu, tidak berbeda, tidak jomplang gitu. Bahasanya kah, alurnya kah gitu ya. Sehingga orang tidak kemudian berasa bahwa sejarah yang kita kutip itu sudah masuk ke dalam tulisan kita, sudah masuk menjadi cerita kita.
Karena saking samanya, saking tidak berbedanya antara laporan yang kita liput dengan kutipan dari sejarah gitu ya. Nah, prinsipnya adalah itu, artinya ya soal kemudian masuknya di mana tentunya disesuaikan ya dengan cerita kita, dan itu kamu yang tahu gitu. Artinya apa? Artinya prinsipnya adalah pertama menyembunyikan, kedua cerita atau kutipan sejarah itu masuk menjadi bagian dari cerita kita sehingga tidak terasa beda gitu ya, menjadi satu alur yang juga tidak jomplang, tidak berubah gitu ya. Nah, prinsipnya adalah itu, Melan ya. Jadi bagaimana kemudian kamu membuatnya seperti itu? Apakah cukup jelas, Melan, atau masih ada yang kurang? Sudah jelas Pak, tapi lebih tepatnya karena saya itu tidak menggunakan link ya Pak ya. Lebih tepatnya saya biasanya mengutipnya itu artikel ataupun buku gitu. Buku Oke. ataupun arsip koran-koran lama Iya. gitu. Yang ketiga adalah kamu jangan lupa untuk menyebutkan sumber. Tapi penyebutannya juga dengan kaku ya. Jadi kalau misalnya kalimat dari seperti dikutip gitu ya, nah itu kan kaku. Sebentar lo Beb. Mana itu bapaknya? Tapi bagaimana kamu membuat kalimat kutipan atau kalimat penyebutan sumber itu menjadi tetap menjadi bagian dari cerita ya. Jadi misalnya kamu buat kalau seperti dikutip, seperti dilansir itu akan jadi kaku. Tapi misalnya kalimat yang kamu tulis misalnya, bahkan media Indonesia pun mengatakan gitu, kalimatnya menjadi bagian dari cerita, tidak kemudian patah atau putus dan berubah sehingga terlihat jelas bahwa itu kutipan gitu ya. Tapi yang penting adalah kalimat yang kamu kutip itu harus asli ya, sesuai dengan apa yang tertulis pada kutipannya ya. Kalau misalnya kamu anggap kutipannya ya atau kalimat aslinya itu sangat-sangat misalnya terdapat kekurangan lah pada kalimatnya, nah kamu dapat menggunakannya dengan bahasa kamu tapi tetap dengan menyebutkan sumber. Caranya adalah tadi ya, jadi bukan mengatakan tapi misalnya bukan mengatakan, bukan mengutip tapi misalnya siapa ya, misalnya ahli sejarah siapa ya, kok saya lupa namanya, misalnya Andi lah ya, saya lupa nama ahli sejarahnya. Misalnya Andi sendiri pernah bercerita bahwa misalnya gitu, jadi pernah bercerita bahwa, nah dengan kamu tulis pernah bercerita, artinya kata-kata yang kamu gunakan itu boleh menggunakan kalimat kamu sendiri. Tapi kalau kamu tulis Andi mengatakan, maka itu harus kalimat sesuai dengan kalimat aslinya, gitu loh. Jadi kira-kira penggunaan katanya juga berpengaruh pada bagaimana cara kita mengutip, apakah dengan menggunakan kalimat sendiri atau asli seperti aslinya, gitu. Begitu ya, Melan. Jadi dua hal tambahan tadi, yang pertama jangan lupa menyebut sumber, yang kedua menggunakan kata sesuai dengan bagaimana cara kita mengutip. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak kita lanjut. Ya, nanti silakan kalau bertanya dipotong aja. Yang kedua, Freud ya. Freud dia mengatakan kelemahannya ya. Yang pertama adalah kelemahannya, bukan ya.
karakteristik yang menurut Freud adalah yang pertama adalah audience control. Ya, audience control ini mengartikan bahwa kontrol untuk memilih berita, ya, itu benar-benar berada sepenuhnya kewenangan itu di tangan pembaca. Ya, pembaca dapat lebih leluasa memilih berita yang disukai. Artinya karena kewenangan kontrolnya ada di tangan mereka penuh. Kita sebagai redaksi, ya sebagai penulis, sebagai wartawan, paling hanya bisa mengarahkan supaya dia membaca tulisan kita, ya. Tapi kan kalau kemudian si pembacanya tidak karena dia tidak suka misalnya tema yang kita angkat atau dia tidak melihat menarik dari tulisan yang kita angkat, maka apapun arahan kita tidak akan terbaca oleh masyarakat, kan gitu ya. Nah, itu kelemahannya, ya, karena kontrol penuhnya ada di tangan audiens, maka kemungkinan besar, ya, tulisan kita tidak akan terlihat, apalagi terbaca. Oke. Kemudian berikutnya adalah non-linear, ya, non-linearity. Artinya meskipun misalnya kita menulis satu berita, ya, kemudian berita itu dipecah oleh redaksi menjadi 4 halaman, ya, dan kemudian pembaca membukanya pada halaman 3, misal, ya, dari 4 halaman yang dipecah oleh redaksi yang berasal dari satu tulisan kita, ya, maka si pembaca tetap akan dapat memahami maksud dari halaman 3 itu, maksud dari isi halaman 3, ya, karena dia dapat berdiri sendiri. Tapi kelemahannya adalah informasi yang terdapat pada halaman 1, 2, dan 4 itu tidak dibaca, ya. Karena tidak dibaca maka artinya tidak dipahami, ya. Artinya ketika dia membaca isi berita yang ada hanya pada halaman 3, ya, maka informasi lainnya yang ada pada halaman 1, 2, dan 4 itu tidak dipahami oleh pembaca. Kelemahannya itu. Jadi meskipun dia dapat berdiri sendiri sebagai sebuah berita, ya, pada halaman 3 itu, tapi informasi lain yang ada di 1, 2, dan 4 menjadi tidak terbaca. Kenapa tidak terbaca? Karena jarang pembaca ketika dia tahu yang dia buka adalah halaman 3, dia mau membuka kembali ke halaman 1, kemudian untuk membacanya 1, 2, 3, 4, jarang. Ya. Kita harapkan seperti itu, tapi jarang. Ketika dia terbukanya di halaman 3, maka dia langsung membaca halaman 3 itu. Gitu. Kalau dia anggap nggak menarik, ya sudah dia lewat. Gitu. Tapi kalau dia anggap menarik, dia baca halaman 3. Dan bagi dia itu cukup. Meskipun dia nggak tahu bahwa ada informasi yang terlewat, ya, yang tertulis di halaman 1, 2, dan 4. Gitu. Sampai sini paham maksudnya? Paham? Fitri ya, paham nggak?